walakinnana nukhati'uhum fima dhahabu ilaih. Ini jelas keliru, ini jelas salah, kami salahkan. Orang ulama tidak takut mengatakan salah. Amma a'immatuhum alladhina alimul haqqa walakin radduhu liyubku jahahum fafihim shibhum bi Abi Jahlin. Nah, ini berat, ini mengerikan. Apa? Tokoh-tokoh mereka yang insya Allah tahu kalau maulid Nabi itu tidak ada asal usulnya dari Nabi, tahlilan itu tidak ada asal usulnya dari Nabi, salawat nariyah itu tidak ada asal usulnya dari Nabi, termasuk salawat badar dan seterusnya. Mereka tahu, tapi mereka sembunyikan. Kenapa? Ada sesuatu di situ. Kalau dijelaskan akan kehilangan sesuatu, kehilangan kemuliaan, kehilangan pengaruh dan seterusnya. Maka orang seperti ini mirip-mirip Abu Jahal, waliyadzubillah. Apakah Abu Jahal itu tahu kalau Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Tahu. Tapi Abu Jahal kan pingin pengaruh. Abu Jahal pingin dimuliakan. Abu Jahal tidak mau kehilangan sesuatu yang selama ini dia miliki. Ya. Dalam hati Abu Jahal, Abu Lahab yakin sekali bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebenaran. Yakin sekali. Sangat yakin, sama dengan Abu Thalib. Ya. Sama dengan Fir'aun terhadap Nabi Musa. Dan sampai hari ini antum kira orang-orang yang menolak dakwah sunnah, mereka semua yakin bahwa dakwah sunnah, dakwah salaf ini batil? Tidak. Berapa banyak dari mereka mengakui gitu. Ini mengikuti sunnah sebelumnya. Abu Jahal, Abu Lahab mengakui dalam hatinya, ya, karena tidak ingin kehilangan pengaruh maka disembunyikan. Ini mirip-mirip orang yang menyembunyikan kebenaran itu. Maka tokoh-tokoh yang berani menanggung resiko dipuji oleh para ulama, nama mereka harum di kemudian hari. Siapa? Abu Hasan al-Ash'ari. Abu Hasan al-Ash'ari. Abu Hasan al-Ash'ari tidak seperti tokoh-tokoh bid'ah, tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak takut kehilangan pengaruh. Maka ditinggalkan baju beliau sebagai tokoh Mu'tazilah. Kan tokoh beliau kan murid besar dari Al-Jubba'i yang sekaligus bapak tirinya, cerdas, tokoh, sampai beliau umur 40 tahun, berarti belum tua kan. Nah, di usia itu beliau menghilang selama hampir 2 bulan, lalu menampakkan dirinya dan siap kehilangan pengaruh. Maka dibuang baju beliau, dilemparkan baju luar beliau, ya, sambil mengatakan, aku lemparkan bajuku ini sebagaimana aku lemparkan keyakinanku selama ini bahwa ada al-manzilatu bainal manzilatain, ada satu tempat di antara 2 tempat. Pelaku dosa besar kekal di neraka, orang yang melakukan satu saja maksiat maka tidak akan diampuni oleh Allah, dan seterusnya. Keyakinan Mu'tazilah aku buang. Berarti beliau siap, dan itu dikatakan di hadapan siapa? Pengikutnya, jamaahnya. Antum kira ketika seorang tokoh taubat dari satu keyakinan maka jamaahnya ikut taubat otomatis? Tidak. Dicaci maki, iya. Ya, antum kira tokoh bid'ah di negeri kita ketika ngaji sunnah lalu jamaahnya yang ribuan ikut ngaji sunnah? Enggak, dicaci maki, iya. Ya, sayang nih kiai kita ini udah melenceng, ya, udah ikut Wahabi ini. Gitu yang ada, dicaci maki. Bukan
kiai kita sudah ikut pengajian ini, kita ikut, inilah yang hak. Enggak, keyakinan tidak seperti itu. Termasuk presiden, raja, ketika presidennya ngaji, otomatis menterinya, pejabatnya ikut ngaji semua? Enggak, kepaksa mungkin. Kalau rajanya masuk Islam, otomatis rakyatnya ikut masuk Islam? Enggak, itu Raja Najasyi, Heraklius. Nah, ini tamparan bagi kaum hizbiyin, harokiyin yang mengatakan bahwa kekuasaan itu segalanya. Kalau kekuasaan sudah ada di tangan kita, selesai, gampang kita atur semuanya. Ini dusta, ini salah. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari siap dicaci maki dan seterusnya. Jelas kehilangan pengaruh, kehilangan jamaah, kehilangan murid, jelas. Tapi di kemudian hari Allah angkat nama beliau. Bahkan bukan hanya di hadapan Ahlus Sunnah. Yang cinta kepada beliau bukan hanya kita Ahlus Sunnah. Mereka puji tangan dengan cara yang berbeda tentunya. Ya, maka mereka menamakan diri mereka sebagai Asy'ariyah, padahal nggak tepat. Yang tepat siapa antum tahu? Mereka tidak pantas disebut Asy'ariyah karena tentu kan nisbat itu yang terakhir. Masuk sampai 40 tahun gitu kan, terakhir kan beliau rujuk ke manhaj salaf. Maka mereka menamakan dirinya dengan Asy'ariyah, keliru. Yang benar kullabiyah. Karena setelah beliau taubat dari Mu'tazilah, dari gurunya Al-Jubai itu, beliau tidak langsung ke salaf, tapi melewati fase kedua. Fase kedua itu beliau banyak dipengaruhi oleh Muhammad bin Kullab. Muhammad bin Kullab ini benci sekali dengan Mu'tazilah, antipati dengan Mu'tazilah. Apapun keyakinan Mu'tazilah dibantah oleh beliau Muhammad bin Kullab, tapi beliau bukan Ahlus Sunnah gitu. Nah, di bawah asuhan Muhammad bin Kullab inilah fase kedua Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada sifat 20, ada ini, ada itu, ini. Terakhir beliau bertaubat ke manhaj salaf dengan bukti tulisan beliau Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, Maqalatul Islamiyyin, Risalah ala Ahli Saghar. Ini setidaknya ada 3 atau 4 kitab beliau sebagai bukti bahwa beliau rujuk ke manhaj salaf. Ini berbeda dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak ada bukti secara tertulis. Buktinya sekedar bahwa ada Sahih Bukhari di dekat beliau saat beliau wafat. Secara tertulis tidak ada. Ya, itu dia.